Oke, baiklah, selamat datang di perkuliahan Statistika 2. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang populasi dan statistika inferensi, kemudian populasi dan sampel, konsep-konsepnya, kemudian juga penduga titik, penduga tak bias. Nah, pada terakhir kita belajar sampai sini tentang skema pendugaan. Ini ada beberapa skema yang akan nanti mungkin tidak semuanya kita pelajari, tapi beberapa akan kita pelajari. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mulai masuk ke bagian menduga rata-rata. Jadi menduga rata-rata populasi yang satu populasi, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada juga ketika sigma kuadratnya diketahui atau tidak diketahui. Nah, ini akan kita coba untuk kita lihat nanti apakah sampai selesai enggak ya, misalnya belajar yang sampai sigma kuadrat diketahui atau tidak diketahui. Oke, yang pertama adalah tentang selang kepercayaan bagi rata-rata populasi ketika sigmanya diketahui. Oke, sigma itu ini ya, ini adalah tanda sigma ya, maksudnya itu adalah standar deviasi. Jadi bagaimana caranya menentukan ketika sigmanya diketahui? Standar deviasi. Kalau variansi dia sigma kuadrat. Nah, jadi kita tahu bahwa penduga titik yang paling efisien bagi rata-rata populasi mu itu adalah rata-rata sampel X bar. Jadi penduga dari rata-rata populasi mu itu adalah si X bar. Nah, oleh karena itu X bar dan distribusi sampling bagi X bar ini akan digunakan untuk menentukan selang kepercayaan bagi rata-rata populasi mu. Nah, jadi distribusi X bar ini nanti akan digunakan untuk menentukan selang kepercayaan bagi rata-rata populasi mu. Nah, penentuan selang kepercayaan itu didasarkan pada teori tentang distribusi sampling dan populasi normal. Nah, itu apa? Nanti kita akan bahas ya, lebih mudah dengan melihat distribusi gambar yang ada di layar, yaitu distribusi sampling bagi X bar. Nah, pada gambar tersebut kita asumsikan bahwa misalnya rata-rata populasinya adalah mu. Nah, ini diketahui nilainya. Dan distribusi sampling yang terdiri dari atas semua kemungkinan rata-rata sampel untuk ukuran sampel tertentu telah diketahui. Kemudian ada selang interval tutup A, B. Ini kalau dituliskan seperti ini, A, B. Ini dia selang intervalnya A, B. Nah, itu jarak antara A dengan mu itu sama dengan jarak antara mu dengan B. Itu ya, jadi jaraknya sama. Dan 95% dari semua rata-rata sampel itu tercakup di dalamnya. Yang mana 95% ini yang 95%. Nah, misal contohnya dari populasi tersebut, misalnya kita punya populasi apa, diambil sampel oleh 3 orang yang berbeda-beda. Jadi ada 3 orang berbeda-beda, orang 1, orang 2, orang 3. Nah, masing-masing itu punya rata-ratanya sendiri. Oh, berarti ini ada X bar 1, ini X bar 2, ada X bar 3. Nah, dari ketiga ini kemudian dibuat selang A, B. Ini selangnya A, B. Dengan menggunakan nilai rata-rata masing-masing sampel sebagai titik tengah selangnya. Nah, ketiga selang tersebut nanti digambarkan. Jadi misalkanlah digambarkan seperti gambar ini. Nah, perhatikan. Nah, misalnya X1-nya, X1-nya ada di sini. Coret ya. X1-nya ada di sini, X2-nya ada di sini, tapi X3-nya tidak termuat dalam interval AB ya. Jadi interval AB-nya di sini. Nah, X1, X2-nya termuat di sini, tapi X3-nya tidak termuat. Nah, apakah artinya itu kita salah mengambil sampel? Nah, itu belum tentu ya. Belum tentu, ketika kan harusnya memang dia berada di dalam interval ini, 95% ini. Tapi kalau ada di luar boleh nggak? Boleh saja, berarti dia di luar dari 95% ini.
Makanya kita punya biasanya error kesalahan 5% gitu. Taraf signifikansi misalnya atau taraf kesalahan 5%. Nah, ini berarti masuk ke kategori si 5% ini. Kenapa bisa ada di sini? Mungkin salah satunya adalah sifat keacakan dari sampel yang kita ambil. Seperti itu. Nah, misalkan untuk menduga rata-rata populasi mu, sampel berukuran N diambil dari satu populasi yang berdistribusi normal. Nah, distribusi sampling bagi X bar berdistribusi normal dengan rata-rata mu X bar sama dengan mu dan simpangan bakunya adalah sigma per akar N. Sehingga variabel acak Z itu dapat didefinisikan dengan X bar mu per sigma per akar N. Nah, ini akan nanti si Z ini akan berdistribusi normal baku dengan rataan 0 dan variansi 1. Seperti itu. Nanti lihatnya di mana? Lihatnya di tabel normal baku. Nanti dari tabel normal baku ya kita bisa tahu nilainya berapa. Dapat kita tentukan selang di mana Z akan terletak dalam selang tersebut dengan nilai peluang tertentu. Contoh, dari tabel normal baku diketahui bahwa nanti kita bisa buka tabel normal bakunya. Peluang Z besar dari 1,96 itu adalah nilainya 0,025. Nah, karena normal baku itu sifatnya simetris, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, sifatnya simetris, ini rataannya dia 0. Maka peluang Z besar dari 1,96 itu 0,25. Misalnya di sini peluang Z kecil dari 1,96 itu juga 0,025. Sehingga, nah ini lebih tepatnya nanti ada gambarnya, sehingga Z itu terletak di antara min 1,96 dan 1,96. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nanti dia akan berbentuk seperti ini, gambarnya mirip ya. Ini dengan yang ini. Nah, dengan mensubstitusikan nilai Z, tadi kan kita punya ini. Ya, kita punya ini, tapi Z-nya itu adalah sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Kita substitusikanlah ke sini, maka nanti kita pasti bisa dapat yang ini. Sama dengan 0,95. Nah, inilah dia. Berarti untuk selang kepercayaan 95%, intervalnya selang kepercayaannya ada di sini min 1,96 sampai 1,96. Seperti itu. Nah, pernyataan ini tadi bisa kita manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar itu sebenarnya kita oprek persamaannya jadilah persamaan yang lain gitu. Tapi sebenarnya menandakan hal yang sama saja. Manipulasi aljabarnya seperti apa? Jadi kita kalikan karena ini di sini masih ada sigma per akar N gitu. Jadi kita kalikan setiap sukunya dengan sigma per akar N. Kemudian kita kurangkan X bar. Ini kita kalikan ke sini, kemudian masing-masing dikurangkan dengan X bar. Jadi nanti X bar min ini, terus ini X bar plus ini. Dapatlah nanti silahkan dicoba, nanti akan mendapat bentuk yang seperti ini. Akibatnya parameter populasi mu itu akan terletak dalam suatu selang antara nilai, jadi si mu kan ini yang sebenarnya kita cari, selang kepercayaan bagi rata-rata ya. Mu ini ada di antara X bar min 1,96 sigma per akar N dan X bar plus 1,96 sigma per akar N. Nah, dengan peluang 0,95 atau biasa disebut dengan selang kepercayaan. Dengan demikian, selang kepercayaan 95% bagi mu itu adalah seperti ini bentuknya. Ya, ini dari sini dapatnya. Nah, 1,9 ini disebut sebagai nilai kritis. Nah, ini nilai dapatnya dari mana 1,96? Itu balik lagi dapatnya dari tabel normal baku. Nah, oleh karena itu nilai tersebut berkaitan erat dengan nilai peluang 0,95 atau 95% yang disebut sebagai koefisien kepercayaan. Itu kalau 95%. Nah, sekarang kalau dirubah, boleh nggak misalnya kita nggak pakai 95%, tapi kita pakai 99%. Artinya
alfanya biasanya tuh namanya alfa, biasanya alfanya itu 1% atau alfanya 5%. Kalau kita punya uji-uji yang lainnya nanti ada alfa 5%, alfa 1%. Nah, penentuannya itu sebenarnya tergantung lagi kepada penelitinya mau pakai alfa 5% atau 1%. Biasanya alfa 5% ini yang paling umum. 1% ini biasanya dipakai untuk orang kesehatan misalnya, karena kalau di kesehatan resikonya kesalahannya harus minim sekali, makanya 1%. Itu balik lagi. Nah, kalau alfanya 1%, berarti kan dia kan 1 min alfa. Alfanya 1%, berarti dia sisa 99% di sini. 99%, maka nilai kritisnya itu nanti kita lihat lagi di tabel normal bakunya berapa nilainya. Kalau misalnya 95% nilainya 1,96. Kalau misalnya 99% nanti kita lihat di nilai tabel normal bakunya. Nah, dari sini ini kan 95%, 99%. Sekarang kalau secara umum gimana? Nah, kalau secara umum hubungan antara nilai kritis dengan koefisien kepercayaan bagi variabel acak yang berdistribusi normal baku, beda ya normal baku dengan normal. Kalau normal biasa dia mu sigma kuadrat. Kalau normal baku dia normal 0,1. Artinya rataannya 0, variansinya 1. Nah, berbentuk ini bentuk umumnya adalah peluang Z terletak di antara min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2 itu sama dengan 1 min alfa. Kalau tadi ini 95% ya. Nah, ini kita tentukan. Nah, atau dalam bentuknya adalah ilustrasi tentang nilai kritisnya adalah seperti ini. Ini 1 min alfa, ini alfa per 2, alfa per 2, alfa ini min Z alfa per 2, Z alfa per 2. Itu untuk ilustrasi tentang nilai kritis Z alfa per 2. Nah, sekarang kita masuk ke selang kepercayaan bagi mu dan sigma yang diketahui. Jadi kita punya populasi, rataannya dan simpangan bakunya diketahui. Nanti harus bisa membedakannya. Ini ada kata kuncinya adalah mu dan sigma diketahui. Nah, di sini dikatakan jika dari satu populasi normal dengan rata-rata populasi mu dan variansinya sigma kuadrat kita ambil satu sampel berukuran n. Jadi ada populasi, kalau sebelumnya ya populasi, kemudian kita ambil ini berukuran n dan kita peroleh nilai rata-rata sampel x bar. Nah, ya, jadi dari n, misalnya dari 1 sampai 1000 kita ambil 800 misalnya sampelnya. Nah, kita punya rataan dari 800 observasi ini, si X bar, maka selang kepercayaan bagi mu adalah, nah bentuknya seperti ini. Nah, kita kan ininya sudah diketahui, sigmanya sudah diketahui. Nih ya, jadi ini perlu dipahami juga penulisannya. Bukan berarti selang kepercayaan bagi mu, sigma diketahui. Artinya di sini selang kepercayaan bagi mu dengan sigma diketahui. Jadi yang diketahui adalah si sigmanya. Nah, kita ingin lihat, oh kira-kira rata-rata populasinya ini terletak di antara berapa sampai berapa. Itulah yang kita cari sebenarnya. X bar kita sudah punya, X bar sudah punya. Z alfa per 2 tergantung alfanya berapa, kita lihat di tabel normal baku, maka kita bisa hitung selang kepercayaan bagi rata-ratanya, bagi mu. Itu seperti itu singkatnya. Ini kalau dilihat memang rumit, tapi kalau sudah ada masuk ke kasusnya dia jauh lebih mudah gitu ya. Nah, aturan ini dapat diterapkan terhadap populasi normal yang nilai variansinya tidak diketahui, asalkan ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Nah, jadi ada syaratnya, asalkan ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Untuk kasus ini, sigma dapat diganti dengan simpangan baku, gitu ya. Kalau ini kan sampelnya n, sigmanya diketahui. Nah, boleh nggak kalau misalnya dia tidak diketahui tapi tetap pakai ini? Boleh, asalkan n-nya itu besar dari 30. Nah, si sigma ini diganti dengan S dari si yang 800 tadi. S yang
lebih besar dari 30 tadi. Tuh. Nah, kemudian contoh. Nah, ini kita masuk ke contoh. Contoh, seorang petugas quality control sebuah perusahaan kayu lapis melakukan pengukuran terhadap ketebalan veneer yang akan digunakan sebagai lapisan paling atas dari kayu lapis produksi perusahaan tersebut. Dari 50 sampel yang diperiksanya, diperoleh rata-rata ketebalan veneer 0,85 dengan simpangan baku 0,05. Tentukan selang kepercayaan 90%, 95%, dan 99% bagi rata-rata ketebalan veneer produksi perusahaan tersebut. Oke, ini gampang ya soalnya ya. Jadi pertama-tama yang harus kita garis bawahi, kita harus tahu mana kata kuncinya ya. Sampel di sini ada dari 50 sampel. Artinya apa? Artinya dia N besar dari 30. Tadi kalau N besar dari 30 itu boleh kita gunakan selang kepercayaan yang tadi ya. Boleh kita pakai, dan simpangan bakunya itu diganti dengan S. Kemudian ini rata-ratanya. Rata-rata sampel berarti X bar. Simpangan bakunya. Nah, simpangan bakunya tadi kan boleh diganti dengan S. Berarti ini sama dengan sigmanya 0,05. Tentukan selang kepercayaan 90%. Berarti kita pakai rumus ini aja tadi. Rumus yang ini, X barnya berapa misalnya? 0,85. Berarti 0,85 dikurang kemudian Z alfa per 2. Nah, ini yang harus kita cari ya. Kita tulis aja dulu, saya tulis aja Z alfa per 2 kemudian dikali sigma per akar N. Berarti sigmanya adalah 0,05 per akar 50 kurang dari mu, berarti ini kurang dari 0,85 plus Z alfa per 2,05 per akar 50. Nah, tergantung selang kepercayaannya. Kalau 90% berarti dia kita lihat di tabelnya. Tabel normal baku. Nah, kalau 90% berarti nanti kan 90%. Berarti nanti kita lihat di Z, kan Z alfa per 2. Berarti nanti Z 10% bagi 2 adalah 0,05. Kan alfanya berarti 10%. Kalau alfa per 2 berarti 5%. 5% adalah 0,05. Berarti Z 0,05 berapa di tabel normal baku? Katakanlah hasilnya 1,645. Maka ini kita ganti dengan 1,645. Kalau 95% berarti nanti alfanya 5%. Alfa per 2-nya adalah 2,5%. Artinya 0,025 berapa Z-nya. Dan sama juga dengan yang 99%. Seperti itu. Ini bisa dicari sendiri ya. Kemudian ini selang kepercayaan bagi rata-rata populasi dengan sigmanya tidak diketahui. Nah, ini tidak diketahui ya. Jadi kalau tadi sigmanya diketahui dan sigmanya tidak diketahui asalkan sampelnya besar dari 30, kalau ini dia selang kepercayaan bagi rata-rata populasi dengan sigma yang tidak diketahui. Nah, pada prakteknya simpangan baku populasi sigma itu jarang sekali diketahui nilainya. Selain itu, seringkali terjadi ukuran sampel yang dapat diambil pun tidaklah terlalu besar gitu. Jadi pada kenyataannya kasus realnya itu jarang sekali kita diketahui sigmanya. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan distribusi. Tadi kalau distribusi Z normal baku, nah ini menggunakan distribusi sampling T. Ini mirip-mirip juga sebenarnya. Jadi kalau T-nya itu sama dengan X bar min mu per S per akar N. Ada S ya, bukan sigma lagi, karena sigmanya tidak diketahui. Seperti itu. Nah, variabel acak T ini berdistribusi mengikuti kaidah distribusi T. Kalau tadi Z dia mengikuti normal baku. Kalau ini dia berdistribusi T. Nanti lihatnya di tabel T. Dengan derajat bebas, ada derajat bebasnya. V sama dengan N-1. N-nya itu banyaknya sampelnya. Ini ilustrasinya
sama ya, hampir sama dengan tadi yang normal baku, hanya saja kalau ini dia pakai min T alfa per 2, ini T alfa per 2, tadi Z alfa per 2. Oke, sekarang hubungan antara nilai kritis T alfa per 2 dengan koefisien kepercayaan bagi variabel acak T. Ini mirip-mirip juga, sama sebenarnya. Kalau tadi dia Z alfa, ini sigma gitu ya. Ini bisa dilihat sendiri. Ini sama juga prosesnya, manipulasi aljabarnya ya, dikalikan S akar N-nya ke sini, kemudian dikurangkan dengan X bar. Dapatlah seperti ini. Oke, dapatlah seperti ini ya. Kemudian kondisi berikutnya. Nah, ini perhatikan teman-teman harus tahu kondisi-kondisinya ya. Tadi sudah berapa kondisi yang kita bahas. Nah, ini kondisinya adalah selang kepercayaan bagi mu dengan sigmanya, udahlah sigmanya tidak diketahui, N-nya kecil dari 30 gitu ya. Nah, ini harus seperti apa? Nah, kalau seperti ini kasusnya, maka kita menggunakan sama tadi dengan distribusi T. Gitu ya, maka nah selang kepercayaannya jadinya seperti ini mirip-mirip juga sebenarnya. Kita pakai yang X bar min T alfa per 2 S per akar N, kemudian sebelah kanannya adalah X bar plus T alfa per 2 S per akar N. Kita buat contoh ya, kalau contoh lebih gampang pasti. Nih, sebuah sampel berukuran 10, nah otomatis nih N kurang dari 30 ya. Nah, diambil secara acak dari suatu proses produksi perusahaan kayu lapis. Nah, lebarnya adalah ini, ada data lebarnya. Dari lebar ini tentu kita bisa hitung apa? Hitung X barnya, kemudian kita juga bisa hitung simpangan bakunya. Nah, kemudian dengan asumsi bahwa lebar kayu lapis berdistribusi mendekati normal, tentukan selang kepercayaan 95%. Nah, kalau dapat 95%, berarti nanti kita dapat alfanya berarti 5%, alfa per 2-nya 2,5%. Nah, kita gunakanlah yang ini. Kasusnya kan kondisinya memenuhi yang ini. Maka kita akan dapat nanti selang kepercayaannya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, kemudian ini materinya memang agak banyak ya, bukan sedikit banyak tapi agak banyak. Ini materi berikutnya adalah tentang penentuan ukuran sampel untuk menduga nilai rata-rata. Jadi ternyata ukuran sampel itu kan berpengaruh ya. Tadi kalau N kecil dari 30 ada kondisinya, N besar dari 30 ada kondisinya tertentu. Apakah semakin banyak sampelnya semakin bagus? Nah, kita harus mengembalikan lagi ke kondisi-kondisinya gitu. Kalau semakin banyak sampel semakin bagus, ya sudah, kenapa kita tidak ukur pakai populasi saja gitu kan. Tapi ada ukuran tertentu untuk menentukan ukuran sampelnya. Nah, di sini ilustrasinya tadi kalau menggunakan kesalahan dalam pendugaan dalam menduga mu dengan X bar. Jadi kan ya, mu kan yang kita duga ini rata-rata populasi, kita menduganya dengan X bar. Kalau X barnya di sini semakin dekat dengan mu, maka semakin bagus lah harusnya ya. Artinya jarak antara selisih antara yang kita duga dengan yang sebenarnya duga dengan yang sebenarnya itu kecil gitu. Nah, tapi kalau semakin jauh si X barnya, misalnya di ujung sini X bar di sini, mu di sini, maka dia semakin jauh, artinya galatnya semakin besar selisihnya. Maka sebenarnya yang diharapkan adalah X bar yang dekat ke mu. Seperti itu. Ini sebenarnya mau bilang itu aja sebenarnya. Nah, dengan tingkat kepercayaan ini, maka galat penarikan sampel yang terjadi karena menduga rata-rata populasi dengan rata sampel tidak akan lebih dari ini. Artinya dia nggak akan lebih dari ini. Kalau lebih dari ini berarti dia di luar ini, di luar selangnya gitu. Nah, gimana caranya menentukannya? Ada rumusnya, yaitu N sama dengan nih rumusnya, N sama dengan Z alfa per 2, kita tergantung alfanya berapa, sigmanya berapa, dan E nya berapa. E itu suatu nilai tertentu ya. Nah, terakhir contohnya, kita pakai contoh yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya itu yang mana ya? Oke, kita pakai contoh ini.
tentukan, ini kita pakai contoh di slide yang ini halaman 21 nih. Dengan contoh sebelumnya, tentukan berapa ukuran sampel yang harus diambil agar kesalahan pendugaan pada tingkat kepercayaan 95% tidak lebih dari 0,01. Tadi ingat rumusnya adalah N sama dengan Z alfa per 2 dikali sigma bagi E kuadrat. Z alfa per 2 nya 95%, 1,96, sigmanya tadi 0,05 per tidak lebih dari 0,01, berarti ini 0,01 kuadrat. Ini dicarilah, kalau dicari-cari hasilnya 96,04 atau 97 kita bulatkan. Nah, maka harusnya sampelnya adalah berukuran 97, sedangkan yang di sini sampelnya berukuran 50 gitu. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita mau kesalahannya itu 5% saja, harusnya sampelnya adalah berukuran 97. Oke, jadi sebenarnya masih ada satu kondisi lagi yang belum dibahas. Mungkin nanti akan saya berikan lagi video berikutnya tentang selang kepercayaan bagi proporsi. Ini masih banyak lagi materinya sebenarnya tentang selang kepercayaan ini. Selang kepercayaan nanti akan ada video-video berikutnya. Mungkin juga pertemuan di kelas itu tidak cukup sebenarnya untuk membahas ini, makanya silahkan dicek aja terus materi-materi yang berkaitan dengan statistika 2. Nah, semoga dapat dipahami dan dipelajari. Saya tutup, terima kasih.